Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Penyuluh Pertanian ID, membahas seputar penyuluh pertanian dan beberapa informasi seputar tes CPNS maupun tes P3K. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya ingin memberikan sedikit informasi tentang penggajian P3K, khususnya yang ikut tes tahun 2023 kemarin, karena dia masuk di dana alokasi umum tahun 2024, dan ini merupakan materi dari Kemenq, yaitu penggajian P3K dana alokasi umum tahun 2024. Nah, mungkin nanti di beberapa slide saya skip saja, saya hanya bahas di pokok pembahasan saya sesuai video. Nah, jadi teman-teman, video ini khusus untuk teman-teman yang kemarin ikut tes P3K dan lolos. Jadi untuk mengetahui kapan mereka digaji, nah ini sudah dikeluarkan tentang pengalokasian gajinya dan kapan penerimaan atau pembayaran gajinya. Kita masuk di slide pertama. Jadi di sini saya hanya ingin menjelaskan sedikit saja tentang pasal 146 dan 147 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, bahwa di tahun 2019 kalau nggak salah, karena ini masih transisi 5 tahun, jadi 146 itu batas besaran belanja pegawainya kita itu maksimum 30% teman-teman dari APBN kita. Itu di luar dari tunjangan guru yang berasal dari TKD atau transfer ke daerah dengan masa transisi 5 tahun. Kemudian di pasal 147 juga untuk batas besaran belanja infrastruktur pelayanan publik itu minimal 40% dari APBD di luar transfer ke daerah juga. Ini sedikit informasi. Kita lanjut di slide berikutnya. Ini kita skip saja. Nah, ini teman-teman untuk postur transfer ke daerah tahun 2024. Di sini teman-teman bisa lihat nanti untuk perbandingannya tahun 2023 dan 2024. Nah, jadi teman-teman, sesuai dengan slide yang pertama tadi, untuk dana alokasi umum itu untuk belanja pegawai khusus untuk P3K ini masuknya di sini. Jadi untuk tahun 2024 itu ada penambahan pagu sebesar 31,7 T, yang dimana dari tahun 2023 itu sebesar 396 menjadi 427,7, yaitu bertambah sebesar 31,7. Ini untuk beberapa rincian penambahan dananya, alokasinya. Nah, di sini di penjelasannya teman-teman disebutkan bahwa penambahan dan alokasi umum diarahkan untuk dukungan kebijakan kenaikan gaji, kenaikan belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada ASN daerah sebesar 8%. Jadi tahun 2023 kemarin di bulan Agustus kalau nggak salah itu sudah ada pengumuman resmi dari Kemenq, ada penambahan gaji untuk ASN sebesar 8%. Nah, itu nanti mulai dialokasikan, mulai dibayarkan mulai bulan April bersamaan dengan gaji P3K, dan dananya itu masuk bersamaan dengan dana alokasi umum ini, yang dimana diperuntukkan juga untuk pembayaran gaji P3K di tingkat Pemda. Jadi besaran gaji dan alokasi umum itu ditujukan untuk salah satunya pembayaran penambahan gaji sebesar 8% untuk ASN daerah dan P3K yang baru tes tahun 2023 kemarin, karena mulai dibayarkan nanti di tahun 2024. Oke, itu sedikit informasinya teman-teman. Kita hanya bahas saja seputar penggajian P3K. Nah, ini teman-teman, DAU dukungan penggajian formasi P3K daerah. Nah, jadi untuk dana alokasi umum dukungan penggajian P3K, penggajian formasi P3K daerah itu penggunaannya digunakan untuk ini teman-teman, formasi P3K yang diangkat di tahun 2024. Otomatis yang tes tahun kemarin
Kemudian terdiri dari formasi guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, yang masing-masing jumlahnya ditetapkan oleh Kemenpan RB atau Kementerian Pan RB. Nah, tunjangan yang melekat pada P3K ini teman-teman menyangkut tunjangan keluarga, tunjangan struktural, tunjangan umum, tunjangan beras, tunjangan lainnya berupa iuran JKN dan sebagainya. Kemudian masuk juga di pembulatan. Nah, itu yang melekat pada gaji P3K tahun 2023 kemarin yang akan dibayar nanti di tahun 2024. Nah, pengalokasiannya itu berdasarkan jumlah formasi yang diangkat pada tahun berjalan, yaitu tahun 2024. Jadi, formasi 2023 yang diangkat tahun 2024 yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Kemudian, satuan gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Jadi, ini berdasarkan rata-rata nasional teman-teman sebesar Rp3.611.000. Ini hitungan berdasarkan rata-rata nasional. Saya sempat tanya juga untuk ada teman di kantor yang baru lulus P3K tahun 2022 kemarin. Dia besaran gajinya itu sekarang terimanya bersih kalau nggak salah tadi sebesar 3.400.000 sekian, hampir 3.500.000. Ya, jadi berarti benar ya, karena di sini dihitung rata-rata nasional. Itu untuk yang teman saya tadi, itu teman satu kantor itu di daerah Indonesia Timur, dia dapatnya 3,4. Itu sudah melekat dengan tunjangan yang melekat seperti tunjangan yang sudah disebutkan tadi. Satuan gaji pokok dan tunjangan yang melekat itu 3,4. Rata nasional 3,6. Nah, ini dia jumlah bulan pembayaran gaji. Jadi dibayar sebanyak 9 bulan mulai dari bulan April, jadi April sampai Desember hitungannya 19 plus 1 jadi 10 bulan, yang dimana satunya itu adalah gaji ke-13 sesuai dengan jadwal seleksi P3K yang diterbitkan oleh BKN. Jadi teman-teman sudah jelas, P3K yang tes tahun 2023 kemarin mulai dibayarkan nanti pada bulan April sesuai dengan peraturan ini ya. Kita tidak tahu nanti di teknisnya di daerah seperti apa, tapi berdasarkan aturan ini dibayarkan nanti pada bulan April. Jadi otomatis teman-teman juga sudah harus mendapatkan SK-nya itu di bulan April karena sudah mulai terhitung untuk pembayarannya. Kalaupun nanti belum, mungkin akan dilakukan rapel, kalau enggak biasanya sih begitu. Nah, ini faktor penggali atau pengalih. Jadi berdasarkan proyeksi kelulusan. Jadi misalnya nanti akan dilihat berapa banyak yang lulus dan finalnya itu yang sudah mengisi daerah H. Jadi kalaupun ada yang lulus tapi dia mengundurkan diri atau tidak mau melanjutkan lagi, otomatis kan tidak terakomodir. Jadi proyeksi kelulusan dibayarkan berdasarkan proyeksi kelulusan itu yang sampai mengikuti tahap akhir pemberkasan tahap akhir yang memang siap untuk menerima gaji dan tunjangan. Nah, itu merupakan berasal dari dana alokasi khusus dan alokasi umum dukungan penggajian formasi P3K daerah. Kurang lebih seperti teman-teman. Jadi keterangannya di sini, rincian pagu bagian DAU dukungan penggajian P3K daerah per daerah akan ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Kemudian besaran faktor penggali mempertimbangkan rata-rata realisasi pengangkatan formasi tahun sebelumnya. Nah, besaran satuan gaji dan tunjangan melekat itu mempertimbangkan rata-rata belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada formasi P3K bulan Juli 2023. Nah, itu sudah memperhitungkan kenaikan gaji 8% oleh ASN daerah juga. Jadi memang dana alokasi umum ini sudah diperhitungkan untuk membayar gaji P3K yang tes tahun 2023 mulai dari bulan April dan pembayaran kenaikan gaji 8% untuk ASN daerah. Kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk penyaluran dana alokasi umumnya teman-teman. Penyaluran dilakukan berdasarkan laporan rencana pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat yang diangkat tahun 2024 yang disampaikan Pemda kepada Kemenkeu, Ceki di JPK, ya sudah jelas. Kemudian
penyaluran dilakukan paling cepat 1 hari kerja sebelum hari kerja pertama pada bulan pembayaran gaji. Jadi teman-teman memang kalau sudah mengikuti aturan ini, mengikuti apa yang disampaikan ini, jadi per April itu memang sudah harus menerima gaji ya, dibayar. Nah, laporan rencana pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat P3K yang diangkat tahun 2024 disampaikan secara bulanan, maksimal tanggal 14 bulan sebelumnya, bulan pembayar minimal maksimal tanggal 14 pada bulan sebelum bulan pembayaran gaji ya. Jadi sudah memang harus disegerakan untuk memasukkan laporan rencana pembayaran gaji, karena kalau tidak bisa terhambat atau mungkin tidak terbayarkan. Nah, laporan telah melalui review APIP. Kemudian dalam hal Pemda tidak menyampaikan laporan rencana pembayaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat P3K, maka dana alokasi umum dukungan penggajian P3K daerah tidak disalurkan menjadi sisa dana alokasi umum di rekening kas umum negara. Jadi memang Pemda itu harus segera untuk mengajukan laporan rencana pembayaran gaji dan tunjangan untuk P3K ini, karena kalau tidak itu bisa jadi nanti akan tidak terbayarkan, dan yang rugi juga nanti teman-teman kita yang P3K ini karena dananya ini sudah disiapkan. Tetapi kalau laporannya untuk laporan rencana pembayaran gajinya tidak dimasukkan, berarti bisa ditunda atau mungkin bisa tidak terbayarkan karena memang dananya ini sudah disiapkan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Di sini saya ingin sedikit sampaikan juga. Nah, ini untuk perhitungan dan alokasi umum tahun 2024 ini untuk total formasi. Jadi teman-teman yang formasi 2023 itu masuknya di sini teman-teman. Jadi ini merupakan jumlah yang diperhitungkan untuk dana alokasi umum tahun 2023, ini merupakan totalnya. Dan ini belum finish karena berdasarkan formasi yang direkap, tetapi untuk finishnya kan nanti tergantung dari teman-teman yang mengajukan berkas sampai dengan tahap akhir, karena kalau ada yang mengundurkan diri bisa jadi akan berkurang dari nilai ini. Nah, oke teman-teman, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya ulangi lagi bahwa pembayaran gaji P3K tahun 2023 kemarin itu mulai bulan April ya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di sini, mulai bulan April, dan ditambah satu yaitu untuk gaji ke-13. Jadi teman-teman silahkan menunggu karena ini masih bulan Januari dan dibayarkan bulan April. Mudah-mudahan di bulan itu sudah bisa langsung dibayarkan, atau mungkin ada yang sudah dibayarkan duluan juga lebih bagus. Dan untuk besarannya itu teman-teman bisa perkirakan saja rata-rata nasionalnya sebanyak Rp3.611.000. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.